Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Kapten Cowboy, anak band jadi nahkoda kapal. Hari ini gue mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang muslim dan non muslim. Gue ucapin salam sehat selalu, salam sejahtera. Semua sahabat gue yang sudah ngikutin channelnya gue dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Maluku, terus masih banyak lagi di Kepulauan Natuna dan lain sebagainya, kepulauan-kepulauan kecil yang ada di Indonesia, dan pulau-pulau besar juga semua, pokoknya di selatan, di utara, di tenggara, dan gua nggak bisa sebutin satu persatu. Pokoknya Indonesia sangat banyak kepulauannya dan luas lautnya. Oke, semua itu yang sudah ngikutin channel gue sangat berterima kasih, karena kalau bukan lulus semua channel gue sepi. Aduh, malam nih Ramadan nih. Hari ini gue lagi santai banget sih, lagi relax, terus lagi nggak main gitar, lagi kepingin cerita-cerita berbagi bersama semua sahabat-sahabat gue dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat, dan kalau nggak bermanfaat ya nggak usah didengerin kali ya, nggak usah diambil ya, yang diambil yang baik-baik aja. Oh iya, di sini nih di ruangan ya, di ruang kerja gue. Ini di Fritz, salah satu di Anjungan, di ruang kerja. Ini ruang komputer gue di Anjungan, tapi di sebelahnya ada ruang buat alat navigasi, dan di sana ada ruang kamar peta. Oke, next, itu tidak penting. Di sini gue mau bilang bukan podcast sih sebetulnya. Kalau podcast gue ada lawan bicara, mungkin monolog kali ya. Podcast monolog kali, jadi ngomong sendirian, terus cerita sendirian, ketawa sendirian kayak orang gokil. Banyak yang bilang ini cerita kembali lagi yang lama. Terus Om jadi penyiar aja. Gue nggak bisa jadi penyiar karena sekarang kan udah nggak ada radio. Kalau dibilang Om coba channelnya ganti podcast. Kalau podcast itu kan biasanya anak-anak podcast tuh yang, kalau gue kan otodidak, artinya gue bisa tampil sendiri, bisa cerita sendiri, terus nggak ada lawan bicara, nggak ada ngundang siapa-siapa. Kalau podcast yang harus mengundang lawan bicara itu kan artinya memang podcast yang sudah tersusun. Kalau dibilang podcast ya terserah lah yang mau nilai siapa. Yang jelas gue bisa bicara di depan kamera, gue bisa sorry nih sambil ngaca dikit nih. Bisa berinteraksi, gue bisa cerita, bisa berbagi lewat depan kamera. Karena kenapa? Karena banyak yang bilang, Cip Om, gimana sih di depan kamera tuh supaya nggak grogi, terus depan kamera nggak nervous, nggak ngedon, padahal cuma di depan kamera sendiri ya. Kayak gue nih sekarang di depan kamera. Gue berbagi tip aja sih, masih bukan berbagi tip, gue berbagi pengalaman otodidak yang gue dapat. Gue rasa memang kebiasaan kita tuh di depan kamera. Banyak yang apa sih kalau sudah di depan kamera yang kita mau bahas nih apa sih, terus apa sih yang kita bicarakan. Karena banyak orang seperti itu, para konten kreator atau youtuber juga. Banyak dulu pernah ada sharing ke gue, Om, kok saya kalau di depan kamera tuh kok kayaknya grogi, nepes. Terus kalau sudah di depan kamera tuh mau cerita apa yang mau disampaikan, walaupun sudah ada naskahnya. Oh ini gue depan kamera nanti gue mau bahas ini. Itu kadang ngedon juga, grogi, bingung sih depan kamera. Lain sama gue, narsis nih. Gue anak band jadi nahkoda kapal. Gue udah biasa karena membiasakan depan kamera. Jadi sudah biasa aja gue mau bercakap-cakap sendiri, gue mau cerita sendiri depan kamera itu. Gue udah biasa. Kayak sekarang kan gue ngomong sendirian nih. Gue ngomong sendirian. Mungkin monolog kali ya, podcast. Nggak bisa dibilang podcast lah kalau buat gue pribadi. Nggak tahu, terserah orang menilai. Kalau podcast kan itu kalau zaman dulu kan radio itu kan
cuma suara saja, suara doang lah kalau orang Jakarta bilang, orang Betawi cuma suara, terus nggak nggak ada gambar, nggak ada face, nggak ada wajah kayak gini. Nah sekarang bentuknya jadi podcast. Mungkin podcast sebenarnya kita percakapan seperti radio-radio, sekarang dikenalnya podcast di YouTube dan lain sebagainya, di medsos segala macam, di TikTok dan lain semua, Instagram. Jadi mereka cerita dengan kelihatan posturnya, tubuhnya, face-nya semua kelihatan, langsung bersuara. Kalau zaman dulu kan radio, di radio aja dengar suara aja. Nah, nggak tahu orangnya mungkin lagi ngopi lah, lagi apa, terus dengar suara kita nggak tahu. Kalau sekarang jelas depan kamera kita bicara, mungkin kalau orang yang ngerti katanya monolog kayak kita, kayak gue nih, gue bicara sendiri aja depan kamera, terserah. Jadi nggak ada lawan bicara gitu loh. Paling bicara gue sama kamera aja. Jadi orang bilang, aduh gue megang gitar ya, sorry, gue pegang gitar tapi gue nggak mainin, karena temanya hari ini banyak yang bertanya, Om Cip, bagaimana sih supaya nggak grogi depan kamera? Gini loh, karena itu suatu kebiasaan ya, suatu kebiasaan kita menghadapi sorotan lampu kamera. Kalau gue dulu, karena mungkin dari kecil ya, dari kecil gue sering disorot kali ya. Dulu ini cerita pengalaman ya. Kalau gue nih pemuda era apa ya, milenial kali ya, nggak tahu deh. Karena udah tuir banget sih. Jadi dulu tuh kalau masih kecil depan kamera dipoto itu gue nggak ada rasa takut, nggak rasa grogi. Kan kalau anak-anak kecil dulu kan kalau dipoto kabur, mau dipoto nggak. Kalau gue malah mau dipoto tuh seneng, malah nambah lagi. Minta foto lagi gitu. Itu jadi salah satu kebiasaan kita menghadapi sorotan kamera tuh begitu. Jadi itu adalah membiasa. Terus kita sering tampil di mana-mana, atau ada acara vokal grup kan, itu otomatis ada kamera, atau ada acara sandiwara, atau ada acara apa pokoknya yang kira-kira disorot kamera. Jadi gue udah biasa, nggak ada rasa grogi depan kamera, nggak ada. Kalau bisa nih kamera nih gue makan ya, gue gigit ya. Jadi bicara aja, ngomong aja, anggap aja apa ya, namanya benda mati sih, kenapa mesti grogi sama benda mati? Tapi Om nggak bisa Om, tetap aja walaupun sudah ada sudah ada teksnya apa, udah tersusun rapi itu teksnya, tetap aja nggak bisa ngomong. Mau ngomong tuh kalau orang Jakarta bilang blepet. Kalau gue kan ya berjalan aja ngalir, gue mau ngomong apa kayak yang penting gue tuh depan kamera ya santai aja sih, kayak gini anak band jadi nahkoda kapal, cie narsis. Oke, kembali lagi ke kebiasaan. Jadi depan kamera tuh memang kebiasaan kita sehari-hari, atau dulunya masih kecil sering tampil. Kalau gue sih memang dulu masih anak-anak, itu era-era tahun-tahun dulu tuh gue sering tampil depan orang banyak, sering cerita, sering ya ada lah. Jadi depan kamera udah nggak kaget lagi. Apalagi era-era sekarang nih, banyak konten kreator, youtuber itu banyak kepingin sekali yang pengen nampilin tuh wajahnya. Dia bisa cerita, bisa berinteraksi lewat kamera, tapi susah. Alasan mereka apa ya, mungkin nervous kali, gemeter, grogi kali ya. Sebetulnya nggak ada masalah sih, ngomong aja, berjalan aja, nggak ada rasa grogi. Tapi kembali ke kebiasaan. Kalau gue depan kamera, kalau bisa kameranya gue gigit kayak roti loh gue. Oke. Salah satu kebiasaan kita jadi cuek depan kamera, nggak grogi seperti itu. Banyak sih gue lihat podcast orang-orang ternama itu biasa-biasa aja depan kamera. Ada mau ngoceh, ada podcast komedi, ada podcast yang serius tentang investasi, tentang kesehatan, podcast apa aja itu gue lihat ya santai-santai aja depan kamera. Malah dia kan malah ada lawan bicara. Kalau gue kan nggak lawan bicara, gue apa sih, kamera aja ngobrol sama gue. Paling sama sahabat-sahabat gue yang udah ngikutin channel gue, artinya setelah gue udah selesai bicara,
mereka baru baru bisa menilai, oh Kapten Kobe ngomongnya sendirian kayak orang gokil. Cie. Oke, jadi salah satu adalah kebiasaan. Dengan kebiasaan kita sehari-hari disorot dengan kamera, jadi nggak ada rasa grogi dan cuek saja, cuek. Oke. Itu. Jadi gua rasa itu saja, nggak bisa lama, nanti gua sambung lagi buat sahabat gue, buat para konten kreator, youtuber, pemula yang suka ngevlog, yang suka ngonten apa saja, masak, ngonten jalan-jalan, ngonten tentang kegiatan sehari-hari. Ada kan yang nggak nampilin wajahnya karena mereka alasan tuh nggak pede depan kamera. Mungkin nggak, depan kamera tuh nggak harus ganteng, nggak harus kita muka keren, muka ganteng, atau yang ceweknya cantik, atau biar mukanya perang pun ya kenapa, nggak pengaruh. Kamera kok benda mati, ngapain takut depan kamera ya. Biar mukanya kayak harimau biasa aja. Jadi menurut gue nggak usah takut dengan kamera itu adalah benda mati. Jadi sesuatu yang benda mati nggak usah dan kita takutin, tinggal kita kembali pede, terus beranikan diri. Kita mau bicara apa ya, mengalir saja begitu. Oke, pesan gue yang penting latihan aja depan kamera. Lo depan cermin, depan kaca ngoceh-ngoceh, halo nenek bla 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 bla, ngomong depan sendiri, terus ngomong depan kamera sendiri, joget-joget sendiri, cuek-cuek kan begitu. Jadi itu adalah kebiasaan. Jadi dengan kebiasaan depan kamera, gue rasa lo akan bertahap, tidak akan grogi lagi, tidak akan nervous lagi depan kamera. Lo mau ngonten bagaimana, ngonten vlog apalah di jalan raya begini, lu cerita begini, kamera lu hadapin wajah, jadi kan nggak ada masalah. Itu lebih baik daripada lu ngeplok cuma gambar orangnya nggak ada, lu bercerita di luar gambar orangnya nggak ada cuma itu. Tapi itu nggak masalah juga sih, karena kan masing-masing. Jadi gue nggak nyalain juga yang mau ngeplok tanpa ditampilkan wajah, ya silakan. Terus yang ngeplok sambil jalan ini, nah itu silakan. Jadi bebas-bebas aja. Cuma yang gue mau jawab, kenapa, apa maksudnya pertanyaan, Om gimana caranya mengatasi grogi di depan kamera? Jadi menurut gue adalah kebiasaan, dan benda mati tidak usah takut. Kita mengalir saja bicara, cuek saja. Karena kita nih otodidak, sampai ke sleo. Kita nih otodidak. Kita belajar berani depan kamera otodidak. Lain dengan podcast yang ternama. Mereka karena sudah didikan. Mereka setiap ada kuliah podcast, maksud kuliah seperti di penyiar radio dan lain sebagainya. Mereka kan wajar lah. Gue maaf ya, gue bukan nyombongin ya. Gue nggak ada artinya. Gue nggak belajar dari siapa-siapa. Gue depan kamera biasa aja. Gue ngomong sendiri ya ngomong aja, terserah. Lain kalau orang yang podcast, kayak banyak lah yang sudah bekas-bekas penyiar radio di infotainment dan akhirnya dibuka podcast, ngundang kawan sana sini, ngundang artis bicara, nggak grogi depan, karena udah kebiasaan dia di depan kamera. Apalagi dia sudah ada backgroundnya, memang seorang infotainment, seorang yang selalu hadir depan kamera. Kalau gue kan nggak, gue kan kerjanya tahu sendiri, gue seorang seaman, seorang pelaut ya. Dari di luar dinas gue punya talenta, gue bisa komedian, gue bisa bicara seperti orang bilang podcast, monolog, maksudnya sendiri aja depan kamera sendiri. Jadi itu gue lebih bangga dibanding mereka yang podcastnya sudah ngetop dan lain sebagainya, karena mereka tuh ada didikan, punya background, punya dasar pengalaman mereka, atau mungkin dia kuliah di podcast atau kuliah tentang infotainment, tentang media, tentang segala macam. Kalau gue kan enggak, background gue kan cuma seorang pelaut, gue didikan seorang pelayar, jadi gue seorang didik untuk kerja di kapal, jadi nggak ada yang lebih menurut gue. Cuma gue ada kebanggaan tersendiri kalau gue bisa juga mampu seperti mereka bicara depan kamera gitu loh, maksud gue. Jadi dia bisa depan kamera, gue juga bisa. Gue tanpa belajar, gue tanpa kuliah, tanpa bicara belajar di masalah tentang bicara apa namanya loh, monolog lah apalah, nggak ngerti gue kayak gitu, nggak ngerti. Yang jelas gue mampu, gue bisa bicara di depan kamera tanpa ada siapa-siapa. Oke, gue rasa itu aja.
sahabat-sahabat gue konten kreator yang sedang sedang berkarya, mereka sedang menciptakan suatu itu sebenarnya lahan kerjaan juga kok, cari cuan, cari uang, karena mereka itu adalah suatu pekerjaan impian biar setelah jadi youtubernya dikenal mereka akan menghasilkan uang. Jadi adalah suatu impian. Yang mau ngeblog dan lain sebagainya, yang podcast silakan. Kalau gue terserah mau dibilang podcast ini apalah, yang penting gue yang jelas gue bisa bicara depan kamera dan mengasih tips buat kalian yang supaya pede depan kamera. Melatih saja, ambil cermin, you bicara sendiri, joget-joget sendiri, dan anggap saja itu memang benda mati. Jadi benda mati tidak ada pengaruhnya. Yang penting kita pede. Lo mau keren, mau nggak keren, mau blepetan, mau gimana, yang penting asik berjalan depan kamera, ya ngobrol aja gini. Oke, sahabat gue dari Sabang sampai Merauke yang sudah ngikutin channel gue contohnya gitu. Oke, mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa dimengerti semua bahasa gue, karena gue terus terang aja gue kelahiran dari Jakarta, Betawi asli, jadi ngomongnya agak cepet sih. Nah ini gue ada di ruang kerja, tapi lagi di luar dinas. Gue punya moto, dinas dan berkarya menjadi indah. Di waktu dinas, di luar dinas gue komedian, di waktu dinas gue ada bilang podcast, ada bilang ya cuma cerita-cerita saja, ngoceh-ngoceh. Gue juga punya channel YouTube dan lain sebagainya. Jadi di luar dinas gue yang jelas adalah darah-darah seni yang ngalir di anak band Jadi Nahkoda Kapal. Selagi napas gue masih tetap gue akan berbagi cerita apa yang selalu pengalaman kehidupan sehari-hari yang gue lihat, gue bisa akan angkat cerita itu dan akan gue tampilkan di channelnya anak band Jadi Nahkoda Kapal, Kapten Cowboy. Oke, thank you sahabat gue. Mudah-mudahan apa yang gue sampaikan bisa dimengerti, karena bahasa gue agak cepat. Kalau bukan lulus semua dari Sabang sampai Merauke, channel gue akan sepi. Sekali lagi, hari ini gue nggak musik, nggak megang gitar, nggak main gitar, cuma cerita-cerita saja, cuma menyampaikan. Pernah ada pertanyaan, Om bagaimana sih cara tip nggak grogi depan kamera? Itu saja, mohon dimengerti, bisa menyimak apa yang gue sampaikan. Oke, thank you, salam sehat selalu, salam sejahtera, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chat, pede, go, 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 go.